Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Monica dari kelas 11 MIA. Saya akan menjelaskan tentang materi momen gaya dan momen inersia. Pengertian momen gaya atau disebut torsi merupakan gaya yang timbul akibat berputarnya suatu benda. Besarnya gaya yang bekerja mengakibatkan benda berotasi. Besar momen gaya dihitung berdasarkan sumbu putaran dan letak gaya. Besaran gaya pada benda yang berotasi juga merupakan besaran vektor. Momen gaya merupakan salah satu bentuk usaha untuk berputar dengan salah satu titiknya sebagai titik acuan. Dimensi dari momen gaya adalah M kali L kuadrat kali T min 2. Momen gaya mempunyai satuan internasional Newton, meter, Nm. Momen gaya terjadi misalnya saat kita membuka pintu, memutar kunci Inggris, atau menggerakkan otot lengan pada sendi sebagai sumbunya. Rumus dan satuan momen gaya. Rumus momen gaya tau sama dengan I kali F. Jika antara lengan gaya I dan gaya F tidak tegak lurus, maka rumusnya ditulis tau sama dengan I kali F sin theta. Keterangannya, tau sama dengan momen gaya Nm, I sama dengan lengan gaya M, F sama dengan gaya N, theta sama dengan sudut antara lengan gaya I dan gaya F. Contoh penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Membuka pintu ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya. Pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunkan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi, bergerak pada lintasan melingkar, dan memiliki sumbu putar poros yang terletak pada engselnya. Memasang baut agar dapat dengan mudah mengencangkan baut tersebut dapat melakukan dua cara, yaitu memberi gaya yang besar dengan lengan gaya yang panjang. Dengan kata lain, memberi momen gaya yang besar. Menimba air dengan katrol. Gaya yang bekerja pada saat menimba adalah gaya yang kita lakukan untuk mengangkat air terhadap tegangan tali berbanding terbalik dengan gaya berat air dan ember. Dan yang kedua adalah pengertian momen inersia. Momen inersia adalah keadaan suatu benda untuk mempertahankan posisinya, yaitu pada posisi diam atau bergerak. Besarnya momen inersia suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti massa, bentuk, letak, sumbu putar, dan jarak ke sumbu putar benda. Definisi sederhana momen inersia terhadap sumbu rotasi tertentu dari sembarang objek baik massa titik atau struktur 3 dimensi. Jenis-jenis momen inersia berdasarkan sistemnya. Momen inersia terdiri atas beberapa jenis, yaitu 1. Momen inersia benda diskrit partikel. Sistem yang berotasi adalah sebuah partikel yang bermassa M dan berada pada jarak R dari sumbu rotasi. Maka momen inersia partikel tersebut merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jaraknya dari sumbu rotasi. Saat benda-benda bergerak rotasi, diasumsikan seluruh kecepatan sudut benda tersebut sama. Jadi seolah-olah seperti suatu titik. Momen inersia partikel merupakan hasil kali antara massa dan kuadrat jarak tegak lurus sumbu rotasi ke partikel. Rumusnya, I sama dengan M kali R kuadrat. Keterangannya, I adalah momen inersia
kilogram M2. M adalah massa benda kilogram, R adalah jarak partikel dari sumbu putar M. Yang kedua, momen inersia benda kontinu benda tegar. Pada benda tegar, massa benda terkonsentrasi pada pusat massanya dan tersebar pada jarak yang sama dari titik pusat massa benda. Momen inersia benda tegar dapat dihitung menggunakan teknik integral. Rumusnya I sama dengan FR2 dm. Keterangannya I adalah momen inersia kilogram M2, dm adalah massa benda kilogram, R adalah jarak partikel dari sumbu putar meter. Yang ketiga adalah momen inersia batang homogen. Yang keempat, momen inersia cakram. Dan yang kelima, momen inersia segitiga sama sisi pejal. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.